Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama gua Samber, channel yang membahas segalanya tentang sepak bola, baik klub besar maupun klub kecil. Mari kita membahas dengan memberikan sedikit bumbu roastingan. Oke, kali ini gua akan membahas segmen baru lagi teman-teman, yang tentunya berbeda dengan segmen kemarin. Karena kali ini kita akan membahas bursa transfer yang telah terjadi di musim ini teman-teman. Bursa transfer sendiri itu adalah di mana para pemain atau pelatih atau staff yang akan datang dan pergi ke dalam sebuah klub. Dan tentunya di musim ini banyak sekali bursa transfer yang wow dan sangat pantas untuk dibahas oleh kita semua teman-teman. Tapi sebelumnya gue ingatkan dulu kepada kalian untuk like, subscribe, dan komen teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja ke bursa transfer yang pertama. Oke, jadi yang pertama ini datang dari salah satu goat kita semua, salah satu pemain terhebat sepanjang masa sepak bola. Siapa lagi kalau bukan Ronaldo yang memutuskan untuk memperpanjang kontraknya bersama Al Nassr. Jadi banyak desas-desus yang mengatakan sebelumnya bahwa Ronaldo ini akan ke klub Maroko lah, akan pindah ke Al Hilal lah. Bahkan ada yang menyebutkan akan bermain kembali ke Real Madrid dan bermain di Eropa teman-teman. Tapi ternyata Ronaldo sendiri memutuskan untuk memperpanjang kontraknya bersama Al Nassr sampai 2027. Dengan ini Ronaldo akan menjadi pemain Al Nassr sampai umurnya berumur 42 tahun. Sudah cukup tua sekali untuk Ronaldo teman-teman. Ya tentunya keputusan ini itu bisa diambil ya dikarenakan mungkin juga Ronaldo belum memberikan trofi yang cukup wow untuk Al Nassr teman-teman, seperti trofi Liga ataupun trofi Liga Champions Asia. Dan ternyata jika kita ulik lagi, keputusan ini memang kemungkinan sangat tepat untuk diberikan. Karena apa? Karena bonus yang ditawarkan oleh Al Nassr sendiri itu sangatlah wow, fantastis dan luar biasa teman-teman. Bisa dibayangkan di sini gaji Ronaldo sendiri adalah 400 juta euro atau 76 triliun. Ini per bulannya mungkin ya 7,6 triliun. Itu saja sudah sangat wow sekali teman-teman. Dan ternyata ada bonus lagi. Ronaldo mendapatkan 15% saham Al Nassr. Wow, sangat luar biasa sekali seorang mega bintang. Dia memperpanjang kontraknya dengan Al Nassr dan Al Nassr langsung memberikan 15% saham untuk Ronaldo teman-teman. Dan juga Ronaldo sendiri akan diberikan staf pribadi mulai dari sopir, petugas kebersihan, koki, dan lain sebagainya. Juga Ronaldo akan mendapatkan 1,4 miliar per gol. Bayangkan 1,4 miliar per gol dan 700 juta per assist. Dan kalian tahu sendiri lah ya, Ronaldo sekarang dalam misinya untuk mencari 1000 gol. Bisa dibayangkan bagaimana banyaknya hal yang akan diberikan Al Nassr kepada Ronaldo di perpanjangan kontraknya untuk yang kali ini. Ya tentunya ini so far so good untuk Ronaldo, apalagi dia kemarin juga baru menjuarai UEFA Nations League ya teman-teman. Oke, itu untuk yang pertama. Kita lanjut yang kedua, di mana Florian Wirtz akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan klub dari Inggris, klub Premier League, yaitu Liverpool, yang kemarin baru saja juga menjuarai IPL teman-teman. Ya, untuk Florian Wirtz di sini dari awal memang banyak desas-desusnya, di mana ada dua tim yang paling dekat dengan si Wirtz ini. Pertama ada Manchester City dan yang paling kuat ada Bayern Munchen. Apalagi dengan Bayern Munchen di sini, di mana negosiasi cukup alot mulai dari pihak Leverkusen, terus pihaknya si keluarganya Wirtz sendiri, terus ada si pihak Munchennya. Ini sangat alot teman-teman, sampai bahkan menyentuh angka 150 juta euro, sebuah angka yang super duper fantastis untuk Munchen ya. Tapi Munchen memang sangat ingin Wirtz ini bergabung dengan klub Bayern. Ya tentunya, tapi ini bukan masalah besar ya, karena Munchen ini klub kaya teman-teman. Cuman ya Munchen akhirnya ditolak, dan mengejutkan akhirnya
Wirtz ini malah pergi ke Liverpool, teman-teman. Dan di sini juga ia bersama Jeremy Frimpong, teman satu timnya di Leverkusen yang sama-sama juga ke Liverpool. Dan kontrak Wirtz ini menjadi kontrak 5 tahun sampai 2030 berdasarkan research yang ada. Juga sejumlah media itu menyebutkan nilai transfer si Wirtz ini yang mencapai 100 juta pound plus 16 juta sebagai bonus, teman-teman. Ya, ini merupakan hal yang sangat positif yang dilakukan oleh Liverpool menurut gua ya. Dan sangat sayang sekali Bayern Munchen tidak bisa mendapatkan Wirtz, tapi ya sudahlah, mau bagaimana lagi ya teman-teman. Dan sangat mengejutkan, Liverpool kali ini belanja jor-joran pemain karena ya kita lihat beberapa tahun sebelumnya ya mereka seperti mengirit-ngirit uang sekali, dan anehnya kali ini mereka bisa belanja jor-joran, beli langsung 3 pemain. Dan itulah untuk yang nomor 2, teman-teman. Dan yang nomor 3, kali ini kita akan beralih ke pelatih, teman-teman. Pelatih sebuah timnas, yaitu apalagi kalau bukan Gennaro Gattuso yang menjadi coach dari timnas Italia. Keputusan ini atau berita ini sebenarnya teman-teman banyak yang menyayangkan dan banyak yang kontra bahwa Gattuso ini akan melatih timnas Italia. Pasalnya pada era sebelumnya Italia ini memecat pelatih yaitu si Spalletti. Kalau tidak salah dia itu yang melatih Napoli juara Scudetto, teman-teman kayaknya. Ya, dan akhirnya Spalletti ini dipecat, digantikan oleh Gennaro Gattuso dengan kontrak 1 tahun, hanya 1 tahun sampai Piala Dunia 2026. Dia juga salah satu legend Italia yang dia juga membawa Piala Dunia waktu itu tahun 2006 kalau nggak salah bersama Cannavaro dan yang lain sebagainya. Juga dia mempunyai misi untuk membawa timnas Italia ke Piala Dunia 2026 karena Italia 2 edisi Piala Dunia sebelumnya, 2 atau 3 ya, 3 mungkin bahkan dua edisi Piala Dunia sebelumnya mereka tidak lolos, teman-teman. Dan ya kali ini sebuah beban besar bagi Gattuso karena ketika awal masuk saja dia sudah banyak cibiran sana sini. Ya, semoga dia bisa membawa timnas Italia masuk ke Piala Dunia 2026. Dan itulah yang ketiga, bursa transfer yang ketiga. Oke, lanjut yang keempat, datang dari Real Madrid, teman-teman. Ini juga salah satu legend Madrid juga, di mana Luka Modric, here we go, ke AC Milan, klub Italia, teman-teman. Jadi Modric ini memang salah satu pemain legendaris di Bayern Munchen. Dia juga sudah menjadi legend. Dia juga sudah berikan banyak hal untuk Madrid, berikan segalanya untuk Madrid. Ya, mungkin kepindahannya ini akan menjadi hal yang menyedihkan untuk seluruh fans Madrid karena ya apalagi Madrid tahun kemarin juga amburadul sekali. Ya, kepergian Modric ini akan cukup menjadi memorable lah bagi mereka. Dan kepindahan ini akan dilakukan Modric setelah nanti event Piala Dunia antar klub, teman-teman. Setelah Piala Dunia antar klub, Modric akan pergi ke AC Milan. Perjanjian verbal juga sudah dilakukan, sudah confirm di sini. Modric akan menjalani perawatan medis dan siap pindah nanti setelah Piala Dunia antar klub. Oke, next yang nomor 5, datang lagi dari Liga Italia, teman-teman. Dan kali ini berasal dari Manchester City. Siapa lagi kalau bukan Kevin De Bruyne yang akan ke Napoli musim depan. Wah, kembali datang lagi dari seorang legenda dari sebuah klub, kali ini Manchester City yang memiliki Kevin De Bruyne, sama-sama pemain tengah, sama-sama gelandang. Ya, Kevin De Bruyne ini juga salah satu aspek penting dalam treble-nya si City dan juga dominasi Premier League-nya bersama Pep Guardiola juga. Dan setelah lama sekali mengabdi untuk City, akhirnya De Bruyne memutuskan untuk pergi ke Napoli. Dan usianya juga masih 33 tahun ya. Dia juga punya durasi kontrak bersama Napoli itu 2 tahun dan 1 tahun opsi perpanjangan. Gajinya ada di angka 6 juta euro atau 113 miliar dari data yang gue research. Terus juga dia
menjadikan Napoli klub Italia yang pertama kali dibela. Datang dari City, pergi ke Napoli. Oke, kita lanjut ke bursa transfer yang terakhir yang akan gue bahas di sini, di mana God Leroy Sané, legenda hidup FC Bayern Munchen, pergi ke Galatasaray. Yes, akhirnya God kita memutuskan untuk pergi ke Galatasaray. Oke, ya gimana teman-teman? Memang banyak fans Munchen yang senang mendengar kabar ini ya. Tapi ya memang kita tidak bisa mengabaikan atau melupakan jasa-jasanya seorang Haji Sané ini. Salah satu winger yang memiliki kelas dan juga winger yang cepat. Juga dia menjadi salah satu aspek lah yang membuat Bayern ini meraih beberapa title seperti Bundesliga dan yang lain sebagainya. Salah satu yang membuat Sané ini harus kita kenang ya, walaupun sebenarnya akhir-akhir ini ya beliau ini sering menjadi ngelord ya guys, apalagi lihat tendangannya waktu one on one sama kiper ketika Piala Dunia antar klub itu sangat membuat para fans Bayern Munchen ingin memindahkan dia secepat mungkin teman-teman. Bahkan kemarin waktu lawan lawan Flamengo itu banyak komenan percepat kepindahan Leroy Sané ke Galatasaray teman-teman. Padahal ya dia salah satu yang harus kita hargai sebagai salah satu legend Munchen juga. Ya bye-bye untuk Leroy Sané, dia akan bergabung ke Galatasaray. Sepertinya di tengah-tengah klub World Cup ini teman-teman, atau nanti setelah klub World Cup. Pokoknya ia akan bermain untuk Galatasaray lah di sana setelah di musim ini, di musim baru ini. Ya dia akan bermain ke Galatasaray di musim baru nanti teman-teman. Dia juga memiliki durasi kontrak 3 tahun, cukup lama sampai 2028. Terus juga dia statusnya bebas transfer. Juga gajinya itu 9 juta euro per musim. Terus ada bonus 3 juta euro juga. Dia juga akan bergabung tanggal 1 Juli. Ya ini dia, tanggal 1 Juli God kita resmi pindah ke Galatasaray. Oke teman-teman, jadi itulah dia sedikit perbincangan tentang bursa transfer yang bisa gua katakan. Ya kurang lebihnya hanya bisa gua sampaikan kepada kalian. Untuk bursa transfer lainnya mungkin akan menyusul. Kalau ada yang wow lagi, gua akan buatkan part 2 nya untuk kalian semua. Sekian dari gua, jangan lupa like, subscribe, and comment. Bye bye, see you next video. Salam, ciao.